Bab 846. Tumbuh dengan baik bagian 2. Setelah mengunci pintu dan jendela, Xia Ruofei segera memanggil gulungan lukisan roh dan memasuki medium. Meskipun Xia Ruofei telah lama terbiasa dengan ki spiritual yang kaya di ruang angkasa, dia masih merasa sangat nyaman saat memasuki ruang tersebut. Seolah-olah setiap pori di tubuhnya bersorak. Xia Ruofei telah muncul di alam Archean. Xia Qing, yang berada di alam pegunungan dan laut, segera merasakannya. Saat Xia Ruofei memasuki zona spasial, dia juga muncul di alam Archean. Tuan. Xia Qing dengan hormat membungkuk dan menyapanya. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya, Xia Qing, setelah dunia petaroh menyerap batu dunia, apakah itu naik level? Tuan, dunia petaroh belum ditingkatkan, kata Xia Qing dengan kepala menunduk. Xia Qing sudah terbiasa dengan kata-kata Xia Ruofei. Misalnya, dia tahu bahwa peningkatan berarti sebuah terobosan. Xia Ruofei sedikit kecewa, tetapi dia segera memahami bahwa setelah Yingling menyerap batu dunia, ruang petaroh hanya naik 1 kali. Meskipun efek batu dunia jauh lebih baik daripada batu giok, mustahil untuk naik level setiap kali menyerap sepotong batu dunia. Bukankah itu seperti kubis? Xia Ruofei tersenyum. Ini sesuai harapan saya. Namun, saya yakin setelah menyerap seluruh batu alam, dunia petaroh seharusnya berkembang cukup pesat, bukan? Ya Tuan. Xia Qing berkata dengan cepat. Xia Ruofei mengangguk dan mulai berpatroli di ruangan itu. Xia Qing juga mengikuti Xia Ruofei. Ki spiritual di ruang angkasa semakin memadat. Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa kelembapan udara meningkat sedikit. Di beberapa tempat, ki spiritual mulai mencair, terutama di area di mana hutan Poebe Zenan berada. Ki spiritual telah membentuk titik embun di dedaunan. Hal ini tidak diragukan lagi akan semakin mendorong pertumbuhan tanaman di seluruh ruangan. Mata Xia Ruofei tertuju pada 2 kotak plastik di samping kolam. Salah satunya adalah kotak oranye besar. Xia Qing melihatnya dan segera berkata, Guru, saya mengganti air laut 4 kali sehari dan menuangkan air ke lopak bunga hati roh sesekali. Abalon di sini tumbuh sangat cepat. Oh. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan segera berjalan mendekat. Sudah 11 hingga 12 hari sejak dia menempatkan 30 bibit abalon jaring ke dalam kotak plastik oranye dan menempatkannya di perawatan para pembudidaya alam Archean. Dengan kata lain, abalon jaring ini sebenarnya sudah berada di lingkungan ini selama hampir 1 tahun. Mereka telah tinggal di lingkungan yang kaya akan semangat ki selama setahun, dan air laut yang mereka tinggali juga merupakan air laut luar angkasa. Xia Qing juga secara teratur disuntik dengan larutan kelopak bunga roh hati. Dengan menggabungkan semua faktor ini, seberapa jauh bibit abalon bersih ini akan tumbuh? Xia Ruofei juga penuh antisipasi. Dia mencapai kotak plastik oranye itu dalam beberapa langkah. Air laut di dalamnya sangat jernih, dan dia dapat dengan jelas melihat bebatuan kecil dan beberapa rumput laut di dasar kotak. Ketika Xia Ruofei melihat beberapa abalon dengan santai merangkak di karang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat bibit abalon bersih pertama kali dibeli, ukurannya hanya sebesar koin 1 yuan. Namun sekarang, di antara sedikit yang pernah dilihat Xia Ruofei, yang terkecil berdiameter sekitar 12 atau 13 cm. Dan yang terbesar bahkan berdiameter 15 cm. Ini pada dasarnya adalah ukuran rata-rata abalon berkepala 3 atau 4 yang dijual di pasar. Kita harus tahu bahwa meskipun aliran waktu diperhitungkan, kecambah abalon ini baru ada kurang dari setahun. Siklus perkembangbiakan abalon sekitar 3 tahun. Jika waktunya digandakan, atau bahkan kurang, jaring abalon pasti akan tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Pada saat itu, abalon berkepala 2 dan abalon berkepala 1 bukan lagi impian. Xia Ruofei sangat gembira. Bukan karena pertumbuhan abalon yang pesat, tetapi karena fenomena ini telah membuktikan bahwa budidaya abalon di lingkungan spasial sangat mungkin dilakukan. Xia Ruofei tahu bahwa 30 abalon ini hanyalah percobaan awal. Yang paling besar berada di alam pegunungan laut, di mana terdapat lebih dari 10.000 abalon. Apalagi melihat situasi saat ini, tidak perlu menunggu 3 tahun. Paling lama, dalam 1 hingga 1,5 tahun, abalon di alam pegunungan laut bisa dijual secara batch. Sangat bagus. Xia Ruofei berkata dengan gembira, Xia Qing, terus rawat abalon ini dengan baik.
Tambahkan larutan kelopak bunga hati secara teratur dan usahakan mengganti air sesering mungkin untuk memastikan lingkungan tempat tinggalnya. Ya Tuan. Xia Qing segera merespons. Xia Ruofei memiliki banyak solusi dari kelopak bunga hati roh. Dia hanya bisa menggunakan 1 atau 2 kelopak bunga untuk mengolah abalon ini, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia melakukan ini untuk membudidayakan abalon sebanyak yang dia bisa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memanen 30 ekor abalon. Abalon berkepala 1 adalah keberadaan yang legendaris. Masing-masing dari mereka adalah harta yang sangat berharga. Jika Xia Ruofei merilis berita bahwa dia akan menjual 30 abalon berkepala 1, orang kaya di Hong Kong mungkin akan segera mengambil tindakan. Ini pasti akan menimbulkan keributan. Tentu saja, kebanyakan orang tidak akan percaya bahwa abalon berkepala 1 itu tidak seumum sawi putih. 1 ekor mungkin tidak akan muncul dalam beberapa tahun, apalagi 30 abalon berkepala 1. Namun, jika Xia Ruofei merilis berita tersebut melalui saluran resmi, pasti akan ada banyak orang kaya yang melambaikan buku cek mereka untuk membelinya. Setelah melihat abalon, Xia Ruofei melihat kotak plastik besar di sampingnya. Isinya seluruh tumbuhan dan tanah yang dia pindahkan dari daerah penghasil jamur ulat di Naku 2 hari lalu. Xia Qing mengikuti Xia Ruofei dan memperkenalkan, Tuan, larva ngengat kelelawar ini telah berada di alam Archean selama lebih dari 2 bulan. Saya mengikuti permintaan Anda dan menyiraminya dengan air kelopak bunga hati roh. Larva berkembang sangat cepat. Lusinan dari mereka telah turun dari rumput dan menggali ke dalam tanah. Xia Ruofei melihat melalui tabir. Ada banyak larva ngengat kelelawar di daun. Beberapa di antaranya baru saja menetas dari telurnya dan perlahan merangkak di atas dedaunan. Saat Xia Ruofei mengamati, larva ngengat kelelawar di permukaan tanah mulai mengebor ke dalam tanah. Xia Ruofei tahu bahwa selama larva ini bersembunyi di tanah gembur, secara naluriah mereka akan menyerap nutrisi dari akar tanaman. Saat ini, tubuh mereka secara bertahap akan menjadi putih dan gemuk. Pada saat itu, spora berbentuk bola akan mengambil kesempatan untuk mengebor ke dalam tubuh serangga, menyerap nutrisi, dan menumbuhkan miseliumnya. Lingkup pengaruh jamur semakin berkembang. Larva yang tertular jamur lambat laun menggeliat ke tempat 2 hingga 3 cm di atas tanah dan mati dari kepala hingga ekor. Meskipun dia tidak bisa melihat perubahan pada tanah dan bagian dalam larva, Xia Ruofei penuh dengan antisipasi. Cordyceps sinensis membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk terbentuk. Xia Ruofei memperkirakan bahwa dalam lingkungan dengan ki spiritual yang kaya, waktu yang dibutuhkan mungkin lebih singkat. Oleh karena itu, Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Xia Qing, dalam 6 hingga 7 hari ke depan, kamu harus memperhatikan dan mengamati setiap saat. Jika ada rumput berwarna ungu merah yang tumbuh di tanah, Anda harus segera melapor kepada saya. Rumputan sudah menembus lapisan tanah, artinya aweto sudah terbentuk dan bisa dipanen. Pengetahuan Xia Qing tentang aweto jauh lebih dalam daripada pengetahuan Xia Ruofei. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti, Tuan. Aku akan mengawasimu. Xia Ruofei mengangguk dan berjalan menuju pohon hati roh. Jika ruang peta roh adalah fondasi kehidupan Xia Ruofei, maka pohon hati roh tidak diragukan lagi adalah kuncinya. Produksi berkelanjutan kelopak bunga hati roh dari pohon hati roh telah menjadi bantuan yang sangat diperlukan bagi karir Xia Ruofei. Ruang itu telah menyerap seluruh batu dunia. Meskipun belum sepenuhnya ditingkatkan, sebagai hasilnya, pohon hati roh telah tumbuh sebagian. Meskipun masih sangat kecil dibandingkan dengan pohon emas Poebenanmu di kejauhan, ia benar-benar berbeda dari pohon muda kecil sebelumnya. Xia Ruofei tidak bisa tidak membayangkan hari ketika pohon hati roh akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Tatapannya dengan cepat tertuju pada roh bunga hati yang sepertinya memiliki jiwa sihir yang mengaduk. Bab 847. 3 elemen jimat giok. 8 potong. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah Xia Qing dengan heran. Setelah peningkatan terakhir, jumlah kelopak bunga hati roh meningkat menjadi 7. Xia Ruofei tidak memiliki banyak harapan pada awalnya, dan dia tahu bahwa jumlah kelopak bunga telah mencapai hambatan. Bahkan jika ruangnya ditingkatkan, jumlahnya tidak akan bertambah. Dia tidak menyangka akan terkejut. Xia Qing tersenyum dan berkata, Tuan, kumpulan koleksi roh yang saya buat di sekitar pohon hati roh terus meningkatkan kualitas pohon hati roh. Kali ini, ketika dia menyerap batu dunia,
sejumlah besar roh Qi langsung melonjak masuk. Oleh karena itu, jumlah kelopak bunga hati roh juga telah menembus lagi. Xia Ruofei sangat gembira, bagus sekali. Rupanya semangat bunga hati semakin dekat dan dekat dengan bentuk akhir 9 kelopaknya. Xia Qing, lanjutkan. Ya. Tuan. Xia Qing segera berkata. Xia Ruofei kemudian melakukan tur keliling alam Archean. Ia memeriksa kebun teh, hutan Poebesenan, besi kulit dendrobium, arwana merah, dan banyak tanaman berharga lainnya. Ia sangat puas saat melihat tumbuhan dan hewan berharga tersebut tumbuh dengan baik. Xia Ruofei harus mengakui bahwa dengan Xia Qing sebagai boneka jiwa, dia telah menyelamatkan banyak masalah. Jika tidak, dengan meluasnya ruang dan bertambahnya keanekaragaman hewan dan tumbuhan di ruang tersebut, Xia Ruofei akan membutuhkan banyak energi untuk merawat mereka. Sekarang Xia Qing telah mengatur segala sesuatu di ruang dengan tertib. Xia Ruofei hanya perlu memberikan tugas dan Xia Qing akan menyelesaikannya sampai tuntas. Dia jauh lebih santai. Setelah serangkaian pemeriksaan, Xia Ruofei membawa Xia Qing ke alam pegunungan dan laut, di mana waktu mengalir dengan kecepatan yang sama dengan dunia luar. Konsentrasi roh Qi di alam pegunungan dan laut hampir sama dengan di alam primal. Setelah batu menyerap dunia kali ini, lingkungan alam pegunungan dan laut secara keseluruhan juga meningkat pesat. Dia pertama kali membawa Xia Qing dan mengendarai kendaraan segala medan di sekitar tepi penghalang spasial. Tentu saja dia harus menghindari laut. Xia Ruofei membuat perkiraan kasar. Alam pegunungan dan laut telah meluas hingga lebih dari 5.000 hektar, dan lautan luar angkasa, yang muncul untuk pertama kalinya sejak peningkatan terakhir, telah meluas sekitar 100 meter. Garis pantai dalam dimensi itu panjangnya 2 kilometer. Dari pantai hingga penghalang luar angkasa terluar, jangkauan laut telah mencapai lebih dari 200 meter. Perluasan lautan berarti Xia Ruofei akan memiliki lebih banyak pilihan untuk membiarkan makanan laut yang lebih berharga di laut. Xia Ruofei bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan kapal pesiar kecil. Namun mengingat luas lautan yang masih sangat kecil, meskipun ia memiliki speedboat, tidak akan banyak ruang yang bisa ia tumpangi. Oleh karena itu, pemikiran ini hanya terlintas di benaknya dan dia tidak segera mewujudkannya. Saat dia berpatroli di pantai, Xia Ruofei menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan bahwa bibit abalon jaring di laut tumbuh dengan sangat baik. Masing-masing dari mereka cukup sehat dan umumnya telah berkembang menjadi lingkaran, yang terbesar berdiameter 4 hingga 5 cm. Dibandingkan dengan dunia luar, tingkat pertumbuhan ini sungguh mengejutkan. Selain abalon, bawal juga banyak terdapat di kawasan laut ini. Mereka awalnya hidup di laut, dan di lingkungan unik lautan luar angkasa, mereka secara alami seperti ikan di air dan tumbuh dengan baik. Sudah waktunya untuk memberikan bibit tenggeran Tiongkok lainnya kepada Jianghua. Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Setelah serangkaian pemeriksaan, Xia Ruofei mengemudikan kendaraan segala medan ke kebun herbal yang dibuka Xia Qing untuk diperiksa. Di sebelah kebun obat, Xia Qing telah membuka lebih dari 10 mu lahan, yang semuanya ditanami tanaman obat yang dibutuhkan untuk menghasilkan sup yang menyehatkan jantung. Dalam lebih dari 10 hari, Xia Qing telah merawat kebun obat dengan tertib, dan tanaman herbal ditanam dengan rapi di tanah. Mereka semua tumbuh dengan sangat baik dan terlihat cukup energik. Tatapan Xia Ruofei beralih ke sisi kebun herbal. Di sebelah kebun obat, Xia Qing juga membuka sebidang tanah, yang juga penuh dengan tanaman hijau. Xia Ruofei mengenalinya pada pandangan pertama dan berkata dengan terkejut, besi kulit dendrobium. Ya Tuan. Xia Qing berkata dengan hormat, setelah instruksimu terakhir kali, aku mulai memotong besi dendrop kulit di alam Archean. Ketika mereka tumbuh sampai batas tertentu, saya akan memindahkannya ke alam pegunungan dan laut. Sekarang, skalanya sekitar 10 mu. Tidak buruk, tidak buruk. Xia Ruofei mengangguk puas dan berkata, Xia Qing, lanjutkan transplantasi. Bagaimanapun, ada banyak daratan di alam pegunungan laut, dan tidak ada yang perlu ditanami untuk saat ini. Buka saja lebih banyak lahan untuk menanam besi skin dendrobium. Ya Tuan. Jawab Xia Qing. Selain dendrobe kulit besi, banyak pohon teh Da Hongpao generasi ketiga juga telah ditransplantasikan ke alam pegunungan laut, membentuk hutan teh kecil. Xia Ruofei tidak bisa tidak memberikan acungan jempol pada efisiensi kerja Xia Qing. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa Xia Qing bukanlah manusia sungguhan. Dia tidak perlu istirahat sama sekali.
Dia bisa bekerja 24 jam sehari. Tak heran dia bisa menyelesaikan begitu banyak pekerjaan hanya dalam 11 atau 12 hari. Jika itu orang lain, bahkan seseorang sekuat Xia Ruofei, mustahil baginya untuk bekerja tanpa makan atau tidur selama lebih dari 10 hari. Setelah dia selesai dengan bagian luarnya, Xia Ruofei datang ke ruang batu di dalam gua. Selama jangka waktu ini, Xia Ruofei telah meminum sup nutrisi roh dan sup penekan tubuh secara teratur. Sementara kebugaran fisiknya terus diperkuat, kekuatan spiritualnya juga meningkat. Dia ingin melihat apakah dia bisa membuka penutup transparan berikutnya untuk memasukkan benda itu ke dalamnya, atau apakah dia bisa menguraikan halaman berikutnya dari buklet tersebut. Bab 848. 3 elemen jimat giok bagian 2. Di ruang batu. Ada 4 lingkaran cahaya hijau di platform batu. Awalnya, ada 5 lingkaran cahaya di sini. Setiap halo adalah perisai pelindung yang sangat tangguh. Halo pertama di sebelah kiri berisi buklet itu. Ini telah memberi banyak kejutan pada Xia Ruofei. Obat mujarab seperti sup roh yang bergizi, sup penekan tubuh, dan krim kulit giok semuanya berasal dari buku misterius itu. Lebih penting lagi, Xia Ruofei juga memperoleh boneka spiritual Xia King melalui buklet, yang memberikan asisten terbaik untuk mengelola ruang peta roh. Xia Ruofei berdiri di depan platform batu dan melihat keempat lingkaran cahaya yang tersisa. Matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dia secara teratur meminum sup penenang tubuh dan sup yang menyehatkan jiwa, dan kualitas fisik serta kekuatan mentalnya meningkat dari hari ke hari. Dia akan datang ke ruang batu sesekali dan mencoba menghancurkan perisai pelindung halo, tapi sejauh ini dia belum berhasil. Kali ini, ruang peta roh telah menyerap batu dunia baru. Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa kesesuaiannya dengan ruang telah meningkat. Selain itu, dia sudah lama keluar dan sudah lama tidak mencoba menghancurkan pelindung halo. Oleh karena itu, dia penuh antisipasi dan siap untuk mencoba lagi. Dari kiri ke kanan, 3 dari 4 penghalang cahaya masing-masing berisi tablet giok, sedangkan yang terakhir berisi kotak giok. 3 token giok pertama tampak hampir sama, tetapi Xia Ruofei tidak dapat melihat detailnya karena lapisan perlindungan hijau. Dia berdiri di depan platform batu dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menyesuaikan kondisinya, dia perlahan meraih perisai halo paling kiri. Dia tahu bahwa energi perisai semakin kuat dari kiri ke kanan. Sekarang, bahkan yang terlemah pun belum bisa membukanya, jadi dia bahkan tidak perlu mencoba membuka 3 sisanya. Begitu tangan Xia Ruofei menyentuh permukaan perisai pelindung, kekuatan tolak yang lembut namun sangat kuat muncul dari udara tipis, seolah ingin memantulkan tangannya. Dia akan datang untuk mengujinya sesekali, jadi dia tidak asing dengan kekuatan penolakan semacam ini. Xia Ruofei menggunakan kekuatan spiritualnya dan mengarahkan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk berkumpul di telapak tangan. Kemudian, dia perlahan tapi tegas mendorong ke depan. Halo perisai pelindung mulai bergetar sedikit, dan kekuatan tolaknya semakin kuat saat Xia Ruofei meningkatkan kekuatannya. Kebugaran fisik Xia Ruofei telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Namun, dalam menghadapi perisai pelindung yang tidak dapat dipatahkan dengan kekerasan, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin tinggi pula kecocokannya dengan ruang, dan semakin kuat pula kekuatan spasial tak kasat mata yang bisa digunakannya. Ketika kekuatan meningkat, kekuatan penolakan menjadi semakin menakutkan. Xia Ruofei merasa telapak tangannya didorong keluar oleh kekuatan yang sangat besar sementara kekuatan 5 elemen spasial menekan. Tulang telapak tangannya sepertinya akan retak di bawah kekuatan yang begitu menakutkan. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia mengertakkan gigi. Matanya menunjukkan ekspresi tekad saat dia terus meningkatkan kekuatannya. Guncangan halo pelindung juga menjadi semakin intens. Halo juga mulai memudar perlahan, seperti perahu yang sepi diterpa angin dan hujan, yang sewaktu-waktu bisa terbalik. Butir-butir keringat mulai terbentuk di dahi Xia Ruofei saat dia mencurahkan energi spiritualnya seolah-olah itu gratis. Pada akhirnya, Xia Ruofei berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong pintu. Kekuatan spasial yang tak terlihat meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Suara, "Weng," terdengar. Bola cahaya yang sangat fleksibel akhirnya retak, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang ke dalam ruangan batu. Xia Ruofei tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira. Dia akhirnya berhasil memecahkannya.
Sudah lebih dari setengah tahun sejak dia mengeluarkan buklet untuk memecahkan perisai pelindung. Selama periode ini, Xiao Wofei telah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Kali ini, usahanya membuahkan hasil dan dia berhasil memecahkan pelindung kedua halo. Xiao Wofei dengan tidak sabar mengambil token giok yang ditempatkan di platform batu. Token giok ini tampak biasa-biasa saja dan sangat sederhana. Bahkan kualitas gioknya tidak dapat dibandingkan dengan daging kambing terbaik, giok putih gemuk yang digunakan Xiao Wofei untuk menuliskan disarray. Namun, Xiao Wofei tahu bahwa nilai barang ini tidak dapat diukur dari penampilannya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dilindungi dengan hati-hati oleh pemilik ruang petaroh sebelumnya di halo bisa menjadi barang biasa? Bahkan buklet di paling kiri telah memberi banyak kejutan pada Xiao Wofei. Token giok ini ditempatkan di halo kedua, jadi seharusnya lebih berharga daripada buklet. Xiao Wofei dengan hati-hati memeriksa token giok di tangannya. Sentuhannya hangat, dan ada ukiran di kedua sisinya, dengan kata, manusia, terukir di satu sisi. Xiao Wofei melihatnya lama sekali dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidikinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Setelah sekian lama, Xiao Wofei menepuk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, akhir-akhir ini aku benar-benar pemarah, dan meninggalkan apa yang dekat dan mencari apa yang jauh. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Wofei segera menggunakan kemauan spiritualnya untuk memberitahu Xia Qing agar segera datang. Xiao Wofei tahu bahwa Xia Qing sangat akrab dengan tablet giok ini, 2 tablet giok yang tersisa, dan bahkan item di kotak giok terakhir. Dia pernah bertanya kepada Xia Qing tentang informasi ini, tapi sayangnya, Xia Qing telah memberitahunya bahwa sebelum kekuatannya cukup untuk membuka perisai pelindung halo, dia tidak bisa memberitahunya. Itu seperti program yang dibangun pada robot, dan prioritas aturan ini bahkan lebih tinggi daripada perintah master. Xia Qing hanyalah boneka spiritual, bukan kehidupan nyata. Dengan demikian, ia hanya akan mengikuti dengan ketat aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tubuhnya. Xiao Wofei tidak punya cara untuk menghadapinya. Sekarang Xiao Wofei telah berhasil membuka halo pelindung, dia secara alami dapat bertanya kepada Xia Qing tentang informasi kartu giok ini. Saat Xiao Wofei memancarkan akal sehatnya, sosok Xia Qing melintas dan muncul di ruang batu. Dia melihat token giok di tangan Xiao Wofei pada pandangan pertama dan berteriak kaget, "Tuan, Anda sudah mengeluarkan jimat giok tripartit." Xiao Wofei tersenyum dan berkata, "Jadi ini disebut jimat giok tri elemen. Jadi kamu bisa memberitahuku tentang hal itu sekarang?" Kekuatan guru telah memenuhi persyaratan, jadi secara alami saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, kata Xia Qing dengan anggukan serius. Xiao Wofei mengangguk dan menunggu dia melanjutkan. "Tuan," kata Xia Qing, "sebenarnya, jimat giok tri elemen adalah satu set. Totalnya ada 3 potong." Mata Xiao Wofei langsung tertuju pada 3 lingkaran cahaya yang tersisa. Itu adalah 2 token giok di paling kiri. Dia bertanya, "Sisanya 2 potong ada di sana?" "Ya." Xia Qing mengangguk. "Guru, jimat giok tri elemen dibagi menjadi 3 bagian, langit, bumi, dan manusia. Yang Anda keluarkan adalah karakter manusia." Xiao Wofei mengangguk dan berkata, "Mari kita bicara tentang jimat giok tri elemen." "Ya Tuan." Xia Qing berkata dengan hormat, "Ada teknik budidaya yang tercatat dalam jimat giok tri elemen. Ini disebut formula Dao yang hebat, seni Dao hebat." Xiao Wofei mau tidak mau menyela kata-kata Xia Qing dan bertanya, "Kedengarannya seperti teknik kultivasi? Apakah ada perbedaan antara ini dan postur aneh manusia emas kecil yang saya kembangkan sebelumnya?" Xiao Wofei tidak berhenti mempraktikkan postur yang ditunjukkan oleh para cebol emas selama periode waktu ini. Kini, dia berhasil melakukan rangkaian gerakan keempat. Xia Qing tersenyum dan berkata, "Tuan, Anda biasa mengolah teknik penempaan tubuh, sedangkan, seni Dao yang hebat, adalah teknik budidaya Qi. Yang satu berfokus pada internal dan yang lainnya pada eksternal. Hanya dengan mengembangkan internal dan eksternal mereka dapat saling melengkapi dan mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain." "Selamat, Tuan." Sebelum Xiao Wofei mendapatkan ruang petaroh, dia merasa bahwa satu-satunya anggota tim penyerang Wolf sudah mendekati kekuatan tempur individu terkuat. Namun, setelah mendapatkan ruang petaroh, kekuatannya telah menembus batas yang sebelumnya dia pikir tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu,
Dia sudah memiliki ekspektasi yang cukup terhadap budidaya teknik yang hanya ada di legenda. Bukannya dia mendengar sebuah fantasi. Setelah Xia Ruofei mendengar penjelasan Xia Qing, dia segera melontarkan pertanyaannya, Anda mengatakan bahwa jimat giok ini berisi teknik budidaya ini, tetapi saya baru saja melihatnya lama sekali dan tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Saya tidak dapat menemukan apapun dengan kekuatan spiritual saya. Apakah ada hal lain? Bab 849, Kunci Tak Terlihat. Guru, kunci untuk membuka jimat giok tri elemen justru adalah kekuatan spiritual, kata Xia Qing dengan hormat. Tidak mungkin? Xia Ruofei terkejut. Apakah saya menggunakan metode yang salah? Xia Qing menunjuk jimat giok di tangan Xia Ruofei dan berkata, Tuan, kuncinya adalah pola pada jimat giok. Ini sebenarnya adalah jimat. Anda perlu menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk menggambar jimat serupa di udara dan kemudian mencetaknya di atasnya. Teknik budidaya yang disimpan dalam jimat giok akan muncul secara alami. Menggunakan energi spiritual untuk memanggil rune. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei mendengar metode membuka kunci seperti itu, jadi dia sangat terkejut. Ya. Rune yang disimulasikan oleh energi spiritual itu seperti sebuah kunci. Xia Qing berkata dengan sangat yakin, Tuan, Anda pasti sudah mencobanya sekarang. Tidak ada efek ketika Anda menuangkan kekuatan spiritual Anda ke dalam pola tersebut. Anda harus menyalin rune yang sama bertahan dan kemudian mencetaknya di atasnya. Selama ada sedikit penyimpangan, tidak akan berpengaruh. Xia Ruofei hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini terlalu sulit. Xia Qing tersenyum dan berkata, Tuan, ketika kekuatan spiritual Anda telah dimasukkan sampai batas tertentu, itu hampir menjadi nyata. Ini tidak lebih dari upaya berulang kali. Latihan membuat sempurna. Karena kamu memiliki kekuatan untuk mengeluarkan karakter manusia, kamu pasti akan berhasil membukanya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, sepertinya kita hanya bisa mencoba beberapa kali lagi. Xia Qing melanjutkan, jika Master berhasil menemukan jimat ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan 3 tingkat pertama dari seni Dao yang hebat, tetapi jimat ini sendiri juga akan memiliki kegunaan yang sangat luar biasa. Setelah rune manusia diaktifkan, ia dapat langsung memanfaatkan ki spiritual di sekitarnya untuk membentuk perisai pelindung pada tubuh. Kekuatan pengamanannya sangat kuat. Tentu saja, hal ini mengharuskan Master untuk sangat familiar dengan rune dan dapat menyalinnya dalam sekejap. Jika tidak, itu tidak akan banyak berguna dalam pertarungan sebenarnya. Xia Ruofei setuju, ya. Anda harus mengambil langkah demi langkah. Saya akan memikirkan cara untuk mencantumkan rune terlebih dahulu. Saya percaya bahwa dengan bakat guru, Anda akan segera melakukannya, kata Xia Qing sambil tersenyum. Itu benar. Setelah Master menyampaikan, seni Dao yang hebat, dia seharusnya bisa mengukir rune ini pada liontin giok atau wadah serupa. Dengan begitu, kamu bisa memberikan rune perlindungan ini kepada orang terdekatmu. Jika dia diserang atau mengalami kecelakaan, rune akan diaktifkan, yang setara dengan lapisan perlindungan tambahan. Xia Ruofei semakin termotivasi setelah mendengarnya. Baginya, tanda pertahanan tidak terlalu menarik. Lagi pula, dengan kekuatan tempurnya saat ini, seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengancam keselamatannya. Namun, jika dia bisa mengukirnya di pembawa batu giok dan memberikannya kepada orang lain, itu akan jauh lebih berguna bagi Xia Ruofei. Orang-orang mengalami pasang surut, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Sekalipun mereka sedang berjalan di jalan raya, mereka bisa saja ditabrak oleh pengemudi yang mabuk dan tidak bermoral. Jika dia bisa memberi Ling Qingsui, Ibu Huzi, Qiaoer, dan orang lain yang dia sayangi sepotong giok dengan tanda pertahanan terukir di atasnya, keselamatannya akan lebih terjamin. Oleh karena itu, setelah mendengarkan kata-kata Xia Qing, Xia Ruofei memutuskan untuk berlatih dengan baik dan memahami rune ini dengan kuat. Tuan, lanjut Xia Qing, manfaat jimat giok tri elemen tidak berhenti sampai di sini. Jimat pada setiap jimat giok memiliki efek magisnya masing-masing. Dan jika kamu bisa mengumpulkan ketiga jimat giok, akan ada kejutan. Ah, benarkah? Kejutan apa? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Xia Qing memperlihatkan senyuman misterius dan berkata, maaf, Tuan. Saya hanya dapat mengungkapkan bagian informasi ini kepada Anda setelah Anda mendapatkan ketiga jimat giok.
Xia Ruofei tersenyum pahit dan mengangkat bahunya. Itu otoritas sialan lagi. Baik-baik saja maka. Xia Ruofei berkata, apakah ada hal lain yang belum kamu ceritakan padaku tentang jimat giok tripartit? Jika tidak, Anda dapat kembali bekerja. Saya akan mulai mempelajari rune itu. Baiklah, Tuan. Xia Qing segera berkata, aku akan pergi sekarang. Setelah Xia Qing pergi, Xia Ruofei mengambil rune berbentuk manusia dan melihatnya dengan cermat. Menurut apa yang dikatakan Xia Qing, pola di sisi jimat giok dengan ukiran karakter, Ren, di atasnya adalah jimat yang dia butuhkan untuk disimulasikan sepenuhnya dengan kekuatan spiritualnya. Dia pertama kali menghabiskan sekitar setengah jam untuk menghafal bentuk pola urat rune. Sub nutrisi roh dan sub penekan tubuh memiliki efek komprehensif pada tubuh dan pikiran Xia Ruofei. Sekarang, ingatan Xia Ruofei sangat menakjubkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki ingatan fotografis. Dalam keadaan seperti itu, dia masih menghabiskan setengah jam untuk menghafal rune dengan kuat. Jelas betapa rumitnya pola rune itu. Setelah Xia Ruofei menghafal baris-barisnya, dia mencoba memusatkan energi spiritualnya. Yang pertama secara alami adalah pelepasan kekuatan spiritualnya. Tidak sulit bagi Xia Ruofei karena dia menggunakannya hampir setiap hari. Kemudian terjadi proses kondensasi. Xia Ruofei sangat fokus. Dia mengendalikan kekuatan spiritual yang telah meninggalkan tubuhnya ke area yang sangat kecil di depannya, dan kemudian terus mengeluarkan kekuatan spiritual tersebut. Dengan cara ini, kekuatan spiritual yang terkurung di area kecil secara alami menjadi semakin kental dan padat. Akhirnya, Xia Ruofei terus menekan ruang kekuatan spiritualnya. Awalnya adalah gelombang yang tidak terlihat, tetapi setelah dikompres secara ekstrim, ruang di depan Xia Ruofei sebenarnya memiliki cahaya keemasan yang redup. Bab 850, kunci tak terlihat bagian 2. Xia Ruofei tahu waktunya yang tepat. Dia dengan hati-hati membuka celah kecil di ruang yang telah dia batasi dan membimbing kekuatan spiritual yang hampir terkondensasi hingga ekstrim untuk keluar dari celah kecil tersebut. Begitu saja, kekuatan spiritualnya ditarik menjadi garis tipis. Meskipun hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan keberadaan benang tipis kekuatan spiritual ini. Dia segera mengikuti bentuk rune dalam pikirannya, membimbing benang tipis kekuatan spiritual untuk memperluas, memutar, mengubah, dan melepaskan. Xia Ruofei bisa merasakan tanda tak kasat mata perlahan terbentuk di depannya. Proses ini sangat lambat. Di bawah kendalinya yang cermat, ia membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menyelesaikan kurang dari 30%. Baca bab terakhir di nov.com saja. Selain itu, runenya terlalu rumit. Xia Ruofei merasa hanya ada sedikit penyimpangan dalam kontrolnya dan rune yang gambarnya sudah salah. Meski kesalahan ini sangat kecil, namun upaya ini berarti gagal. Ini karena rune harus digambar dalam satu pukulan agar menjadi rune yang efektif, dan tidak ada kesempatan untuk kembali dan memodifikasinya. Xia Ruofei menghela nafas. Dia melepaskan kendali atas kekuatan spiritualnya dan menyimpannya kembali ke dalam tubuhnya. Xia Ruofei tidak menyangka akan berhasil pada percobaan pertamanya. Namun setelah mencobanya, ia merasa kesulitannya di luar ekspektasinya. Sepertinya aku harus bekerja keras untuk berhasil. Xia Ruofei mendekat pada dirinya sendiri. Dia tidak mencoba lagi. Hampir tengah hari ketika dia sampai di rumah. Dia menghabiskan banyak waktu berpatroli di ruang angkasa, mengaktifkan perisai halo, dan mencoba menggambar rune manusia. Sudah waktunya makan siang. Jika dia ingin berhasil menggambar rune lengkap, dia masih membutuhkan banyak waktu untuk berlatih. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Oleh karena itu, Xia Ruofei meninggalkan media tersebut. Dia tidak membawa jimat giok berbentuk manusia bersamanya. Sebaliknya, dia meninggalkannya di platform batu. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada ruang petaroh. Itu benar-benar sangat aman. Xia Ruofei segera mandi, mengganti pakaian bersih, dan turun. Ibu Huzi memang sudah menyiapkan makan siang. Lin Qiao juga telah kembali dari gedung kantor. Lin Qiao sudah tahu bahwa Xia Ruofei telah kembali ke rumah. Ketika dia melihatnya turun, dia langsung meminta hadiah. Xia Ruofei sudah bersiap untuk ini. Dia mengeluarkan beberapa hiasan perak dan kerajinan indah yang dia beli di daerah Tibet.
Hadiah bergaya Tibet ini sangat indah dan sempurna untuk gadis kecil itu. Lin Qiao menyambutnya dengan gembira. Setelah makan siang di rumah, Xia Ruofei mengobrol sebentar dengan Lin Qiao dan Ibu Huzi sebelum kembali ke kamarnya. Xia Ruofei telah pergi selama beberapa hari. Dia seharusnya memahami operasi perusahaan terlebih dahulu, tetapi dia beristirahat di sore hari dan tidak ingin mengganggu Feng Jing dan para eksekutif lainnya. Selain itu, Xia Ruofei memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia menggunakan teleponnya untuk menelepon Lin Yu. Yinging, setelah masalah Aweto diselesaikan, dia telah kembali ke Tiga Gunung. Sudah waktunya untuk membawa Lin Yue dan keluarganya kemari. Ruofei. Suara lembut Lin Yu, datang dari telepon. Ipar, saya sudah menyelesaikan urusan saya dan kembali ke Tiga Gunung. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, bagaimana persiapanmu? Bisakah kamu datang sekarang? Lin Yu, jelas tidak terlalu percaya diri dalam hatinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Ruofei, aku sudah menyelesaikan semuanya di rumah. Tapi, apa yang bisa dilakukan kakak ipar di perusahaanmu? Aku belum pernah bekerja di perusahaan besar sebelumnya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kakak ipar, kami sudah menyetujui hal ini. Mengapa kamu mundur? Lagi pula, ini bukan perusahaan besar, hanya perusahaan kecil. Lebih dari separuh karyawan kami adalah penduduk desa biasa di sekitar. Mereka bisa melakukan tugasnya, jadi bagaimana Anda tidak bisa melakukannya? Lin Yu, berkata dengan malu-malu, baiklah, Ruofei, apa yang kamu ingin aku lakukan? Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, kakak ipar, saya punya beberapa posisi di sini. Apa yang Anda suka kerjakan? Yang pertama adalah menjadi wakil direktur Departemen Logistik perusahaan kami. Anda hanya perlu mengelola gudang perusahaan, cold storage, dan beberapa hal seperti pembelian perlengkapan kantor. Hal-hal spesifik akan dilakukan oleh orang-orang di bawah, dan Anda akan bertanggung jawab untuk memimpin. Lin Yu berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah ada posisi lain? Sebenarnya pekerjaan yang ditawarkan Xia Ruofei sangat mudah. Itu tidak memerlukan banyak paparan terhadap elemen-elemennya. Namun, Lin Yu, merasa bahwa Xia Ruofei jelas-jelas menjaganya. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan posisi yang baik untuk diambilnya? Ada juga manajer kebun, kata Xia Ruofei. Kakak ipar, bukankah terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu biasa merawat kebun kecil di rumahmu? Ini adalah spesialisasi yang tepat, bukan? Ada juga pekerja khusus di kebun. Anda terutama bertanggung jawab atas manajemen. Ketika bisnisnya terus berkembang, Xia Ruofei sudah lama ingin memisahkan kebun buah dari bisnis lainnya. Dengan cara ini, Cao Tieshu juga bisa fokus pada rumah kaca sayuran. Cao tua memang seekor sapi tua pekerja keras yang melakukan pekerjaannya dengan segenap hati dan jiwanya, tapi dia tidak bisa selalu menjadi satu-satunya yang memanfaatkannya. Kakak ipar, jika kamu tidak menyukai posisi ini, aku masih punya, Xia Ruofei melanjutkan. Tidak diperlukan. Ruofei, ayo ambil yang di kebun. Ini cocok untuk saya. Lin Yue buru-buru berkata.